Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 99. Menggenggam senjata pamungkas. Tidak terasa malam menjemput. Pareno yang saat itu duduk di kursi kerjanya dan aku yang duduk di sofa sambil memainkan handphone. Tiba-tiba dikagetkan dengan ketukan dari arah pintu. Kuletakkan handphone di atas sofa sebelum aku melangkah membuka pintu. Tuan dan Nyonya sudah ditunggu Nyonya besar di ruang tamu. Ucap seorang pelayan yang sedang berdiri di depan pintu. Katakan pada beliau kalau sebentar lagi kami berdua akan turun. Baik Nyonya muda, kalau begitu saya permisi. Kututup kembali pintu setelah pelayan itu pergi. Ada apa? Tanya Pareno saat aku sudah kembali duduk. Kata pelayan tadi kalau ibu menunggu kita di ruang makan. Terus, kenapa kamu masih duduk di situ? Bukannya langsung memberitahuku. Aku takut mengganggu kerjaanmu. Banyak alasan sekali kamu ini. Cepat, sebelum ibu mengemiliku lagi. Pareno berdiri dari tempat duduknya dan melangkah ke arah pintu. Dan kuikuti dia dari belakang. Kami berdua keluar dari dalam kamar seperti seekor anak ayam mengikuti induknya. Pareno duluan masuk ke dalam ruangan makan. Tidak berselang lama aku muncul. Melihat kedatanganku, Biina menarik kursi dan mempersilakan duduk. Ada apa ini? Tanya Bu Sulis yang saat itu duduk berhadapan dengan kami. Aku tidak tahu harus jawab apa karena aku benar-benar tidak tahu arah pertanyaan Bu Sulis. Sedangkan Pak Reno seperti biasa-biasa saja, santai dan tidak menghiraukan. Reno! Suara Bu Sulis meninggi. Sarini lama sekali berdandan, makanya aku tinggalin. Bu Sulis mengalihkan pandangannya ke arahku dan tidak melihat sedikit pun make up di wajahku. Jangan bohong Reno. Sayang, apa Reno memperlakukanmu kurang baik? Jangan sungkan, katakan sebenarnya biar ibu memberi pelajaran pada bocah tua ini. Belum juga aku mengeluarkan sepatah kata. Pak Reno sudah mempelototkan matanya. Ya kira aku takut. Aku akan melaporkan semua perbuatannya padaku. Rini memang sengaja tidak berjalan bareng dengan Reno. Karena tadi dia membuatku jengkel. Coba saja ibu bayangkan. Masa semua pakaian dalamku dia mainkan seperti anak kecil sedang memainkan mainan kesukaannya. Rasain kamu sekarang manusia batu. Kali ini kamu pasti akan dapat marah dari ibumu. Habis-habisan. Apa yang aku harapkan ternyata salah besar. Bu Sulis dan semua orang dalam ruangan itu malah terbahak. Hahaha, ada-ada saja kamu ini Reno. Kenapa hanya dalaman itu saja kamu mainkan? Seharusnya isinya juga. Bu Sulis tertawa sampai-sampai air matanya keluar. Aku hanya menunduk malu, sedangkan Pak Reno sedikit mengangkat ujung bibirnya. Aku benar-benar masuk dalam jebakanku sendiri. Melihat raut wajahku merona, Bu Sulis dan yang lain menghentikan tawa mereka. Sudah, tidak apalah itu. Namanya juga pengantin baru. Wajarlah kalau hal seperti ini terjadi. Sayang, mulai saat ini, kamu yang menggantikan tugas ibu, mengisi piring suamimu. Aku tahu apa maksud perkataan Bu Sulis. Segera kuambil piring yang ada di depan Pak Reno dan mengisinya dengan lauk. Aku sengaja mengisi nasi dan lauk yang cukup banyak untuk memberinya pelajaran. Aku yakin kalau dia tidak menghabiskan makanan yang ada di piringnya, Bu Sulis pasti mengomel. Pak Reno sudah mencegahku, tapi aku tidak peduli. Pokoknya dia harus merasakan apa yang kurasa. Silakan dimakan suamiku. Jangan disisa, membasir. Kuusahakan tersenyum semanis mungkin, seolah-olah aku ikhlas melakukannya.
Kamu pasti sengaja mengerjaiku, bukan? Bisik Pareno. Aku menggeleng pelan dan melanjutkan mengisi piringku dengan ukuran jumbo. Bu Sulis hanya bisa menggeleng geli melihat ulaku mengerjai Pareno. Mari kita makan, ucap Bu Sulis dan mulai memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Kami makan dengan hikmat. Sesekali kulihat Pareno yang memaksakan diri untuk menghabiskan hidangan yang ada di hadapannya. Aku sungguh senang melihat pria aneh ini tersiksa. Reno, kenapa makanannya tidak dihabiskan? Reno sudah kenyang, Bu. Sifat seperti ini paling dibenci Tuhan, menyanyiakan makanan. Di luar sana, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan dan berjuang keras demi mendapatkan sesuap nasi. Ini semua gara-gara kamu. Akan kubalas kamu nanti. Bisik Pareno sekali lagi. Dengan memaksakan diri, Pareno menghabiskan makanan yang ada di hadapannya. Setelah menyelesaikan makan malam, kami kembali ke kamar. Aku kembali ke sofa, sedangkan Pareno kembali ke kursi kerjanya. Kulayani customer sambil membalas chat dari Nisa. Sesekali aku tertawa lepas oleh canda tawa Nisa. Kenapa cekikikan seperti itu? Tegur Pareno. Lucu, balasku singkat. Lucu apanya? Hanya balas chat saja, tapi tawamu seperti mak lampir kejepit pintu. Beda manusia daya humornya tinggi dengan manusia hidup di zaman batu. Kamu menyamakanku dengan manusia purba? Apa tadi aku bilang begitu? Ada sekitar 30 menit kami terdiam, hingga terlihat Pareno menutup layar laptopnya. Kulihat Pareno memasukkan guling ke dalam lemari. Entah apa yang dilakukan pria aneh itu, tapi aku sama sekali tidak mau tahu. Cepat tidur, jangan sampai kamu bangun kesiangan, dan tidak melakukan tugasmu selayaknya seorang istri. Segera kusimpan handphone, lalu merapikan bantal yang ada di sofa. Kubaringkan tubuhku dan kututup dengan selimut. Kenapa tidur di situ? Aku tidur di sini saja. Aku tidak terbiasa tidur dengan orang asing. Balasku tanpa membuka selimut. Sesaat suasana hening, hingga tiba-tiba tubuhku melayang. Turunkan! Rontaku dalam gendongan Pareno, tapi pria itu malah tersenyum dan membawaku ke atas pembaringan. Pareno meletakkanku di atas pembaringan. Wajahnya didekatkan ke wajahku. Ku coba mendorong tubuhnya agar menjauh, tapi tenaganya tidak sebanding dengan tenagaku. Sedikit demi sedikit, Pareno mendekatkan bibirnya ke arah bibirku. Ku pejamkan mata dan mencoba menerima apa yang disalurkan Pareno. Hampir sekejur tubuhku tak lepas dari tangannya, hingga seketika dia terhenti. Tidurlah, besok tugasmu akan semakin banyak. Wajah Pareno memerah. Aku yakin kalau dia sedang menahan gejolak dalam diri. Dengan rasa malu bercampur deg-degan, kututup tubuhku dengan selimut dan membelakanginya. Malam semakin larut. Sedikit demi sedikit, mataku mulai terpejam dan masuk ke dalam alam mimpi. Waktu terus berlalu, hingga tidak terasa pagi sudah menjemput. Kicauan burung-burung saling bersahutan menyambut datangnya pagi. Matahari mulai memancarkan sinarnya, menembus jendela kaca, dan masuk melalui ventilasi udara. Aku yang saat itu sedang tertidur pulas, sambil memeluk Pareno, sedikit demi sedikit, sudah mulai terbangun, tanpa membuka mata. Kueratkan pelukanku pada tubuh Pareno. Aroma parfum pada pria dingin ini membuatku semakin hanyut, dan tidak sadar kalau aku lagi memeluknya. Kuletakkan kepalaku pada dada bidangnya, dengan tangan menyusuri setiap area tertentu. Tanganku seketika terhenti di saat aku memegang benda yang tidak seharusnya aku genggam. Sedikit kugerakkan mataku
dengan raut wajah mengerut untuk memastikan benda tersebut. Apa kamu senang menyentuhnya? Terdengar suara serak Pareno. Aku segera terbangun dan hampir saja melompat. Kulap tanganku sekasar mungkin pada baju yang kugunakan. Kalau kamu masih mau menyentuhnya, silahkan dilanjutkan. Mumpung hari ini aku baik hati padamu. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa handuk dan pakaian ganti.